Kerajaan Goa. Pengenalan Kerajaan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan kembar, yaitu kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Dua kerajaan ini bersatu saat pemerintahan Raja Daeng Mantanre Karaeng Tumapara Risi Kalona. Letak geografis. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan dekat dengan jalur perdagangan Nusantara, sehingga menjadi pusat persinggahan para pedagang. Analis keuntungan letak Kerajaan Goa Talo. Karena jalur tersebut dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara, sehingga menyebabkan kerajaan di Sulawesi Selatan ini berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berdirinya Kerajaan Goa Talo. Goa Talo semula adalah satu kerajaan, yakni Kerajaan Goa, yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya Kerajaan Talo. Hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi, usai era kepemimpinan Tonatangka Lopi 1420 sampai 1445. Kerajaan Goa dan Talo bersekutu pada tahun 1528 dan munculkan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Menjadi Kesultanan Gua Talo. Raja Luwu Sultan Muhammad dan Raja Karaeng Matiwaya Karaeng Talo masuk Islam pada tahun 1605. Selanjutnya Karaeng Goa I Mangarangu Daeng Manrabia memeluk Islam pada Jumat 9 November 1607 Masehi. Namanya berubah menjadi Sultan Alauddin sejak Kerajaan Goa Talo resmi berubah menjadi kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605. Goa meliaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya memeluk Islam dan tunduk pada Kerajaan Goa Talo. Goa Talo pada masa Islam. Kerajaan Goa pada masa sebelumnya masuknya Islam dimulai sejak era kepemimpinan penguasaan pertama Tumanurung sampai dengan Toni Pasulung, sedangkan pemerintahan Goa Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era Satu Mangarai Daeng Marrabia 1593 sampai 1639 yang melanjutkan tahta Toni Pasulung. Masuknya pengaruh Islam ke Goa sempat mematik polemik di kalangan etnis Makasae dan Bugis. Kesultanan Goa saat mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wojo untuk menerima Islam, namun akhirnya ditolak. Penolakan tersebut menyebabkan Goa menyerang Bone dan melakukannya. Setelah proses pengislaman ini, terciptalah keterentaman di kalangan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis. Sultan yang pernah berkuasa yang pertama adalah Sultan Alauddin pada tahun 1593 sampai 1639. Yang kedua, Sultan Malikus Said pada tahun 1639 sampai 1653. Lalu yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Lalu yang terakhir adalah Sultan Amir Hamzah pada tahun 1669 sampai 1674. Perseteruan dengan VOC. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin terjadi pertentangan terhadap politik dagang Belanda karena melakukan monopoli perdagangan, dan Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Pertentangan terhadap VOC pada tahun 1634. VOC memblokir kerajaan Goa tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan terus terjadi antara 1637 sampai 1638. Kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemimpinan pemerintahan Sultan Hasanuddin 1953 sampai 1669.
membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan melakukan blok terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan di bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya, sedangkan di lain sisi VOC menggunakan politik. David Infera dengan meminta bantuan Agung Palaka dari Kesultanan Brunei. Pertarungan berlangsung sengit selama 4 bulan. Berlawanan dengan VOC. Sultan Hasanuddin pada awal tahun 1668 Masehi membatalkan perjanjian Bongaya yang sebelumnya ditandatangani pada tahun 1667 Masehi karena merugikan Gua Talo. Perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Pada 1669, Aru Palaka menyerang benteng Sombo Apau dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Aru Palaka dapat menaklukkan benteng Sombo Apau dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Kemunduran Sultan Gotalo. Kemunduran Sultan Gotalo terjadi pada masa pemerintahan Sultan Amir Hamzah. Pada abad pertengahan ke-19, pergantian sultan mulai dicampuri kepentingan politik Belanda. Belanda menggerakkan pasukan-pasukan secara besar-besaran untuk mengalahkan Sultan Amir Hamzah. Pasukan Sultan Amir Hamzah berhasil ditaklukkan. Nasib Sultan Amir Hamzah tidak diketahui. Belanda berkuasa sepenuhnya atas Kesultanan Makassar.